antara suci. Om kesama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Walaya Suwasadya Siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasa dosa permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. RUU perampasan aset, momentum perbaikan tata kelola dan integritas hukum. Bali perlu memiliki otoritas khusus pariwisata guna mewujudkan moratorium alih fungsi lahan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, RUU perampasan aset kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam daftar prolegnas prioritas. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan perlindungan hak masyarakat. Mekanisme RUU perampasan aset bukan perkara mudah. Proses hukum yang berlaku saat ini mengharuskan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat disita negara. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik aset agar penyitaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Tantangan terbesar justru muncul setelah aset dirampas dan menjadi milik negara. Pengelolaan yang seharusnya dilakukan secara transparan kerap menimbulkan persoalan baik dalam aspek administrasi maupun pemanfaatannya. Kondisi ini berpotensi merugikan publik apabila tidak ditangani dengan prinsip akuntabilitas. RUU perampasan aset diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sekaligus menegaskan batasan agar hak masyarakat tetap dihormati. Aturan yang jelas dan implementasi yang konsisten akan menjadi penentu keberhasilan regulasi ini dalam memperkuat integritas hukum dan mencegah kerugian negara. Tidak perlu diragukan, asal hakim itu berdedikasi dan perintahnya tegas, tinggal jaksa melaksanakan, kemudian aset diserahkan kepada negara. Apakah itu nanti kompetensi
Menteri Keuangan yang ngatur aset yang sudah terkumpul. Apakah itu nantinya kemana arah aset itu? Nah, itu kompetensi daripada pemerintah. Aturan yang jelas tanpa implementasi tegas hanya akan menambah daftar regulasi yang tidak berjalan efektif. Karena itu, konsistensi pelaksanaan menjadi kunci agar RUU perampasan aset benar-benar memberi manfaat nyata. Yana, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Turya Pada Tower, menara ikonik yang tengah dibangun di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng. Ia menegaskan bahwa Turya Pada Tower akan menjadi destinasi wisata kelas dunia pertama di Indonesia. Gubernur Koster menyebut Turya Pada Tower akan menjadi kawasan destinasi pariwisata baru untuk Kabupaten Buleleng dan satu-satunya di Indonesia yang berkelas dunia. Turya Pada Tower dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menyaingi menara-menara ikonik dunia, termasuk Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan Versenstrom Tower. Menara setinggi 1.636 meter di atas permukaan laut ini dibangun tidak hanya sebagai pemancar siaran TV digital dan layanan telekomunikasi, tetapi juga sebagai pusat wisata dengan pengalaman unik di Pegunungan Bali. Turya Pada Tower terdiri dari 10 lantai, masing-masing menawarkan fasilitas berbeda. Lantai 1 ruang dapur dan pertemuan, lantai 2 ballroom, lantai 3 transmitter layanan TV dan seluler, lantai 4 kafetaria dan ruang tunggu, lantai 5 wahana jembatan kaca, lantai 6 restoran, lantai 7 anjung pandang, lantai 8 restoran putar, lantai 9 skywalk, dan lantai 10 planetarium. Selain itu, Turya Pada Tower akan dilengkapi gondola dan glamping yang menjadikannya destinasi wisata baru sekaligus menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Mengenai pengelolaan kawasan, Koster menekankan bahwa pengelolaan Turya Pada Tower harus dilakukan secara profesional. Meskipun ada UPT dari Dinas Kominfo, pihak tersebut tidak cukup kompeten untuk mengelolanya, sehingga dibutuhkan manajemen profesional yang berpengalaman. Jadi jalan masuk dibangun tahun ini, kemudian tempat parkir kapasitas 200 mobil, kemudian juga dibangun fasilitas dan terminal gondola di sini tempatnya. Kemudian dari sini jaraknya ke Turya Pada itu 1,1 kilo, itu gondola. Kemudian yang berikut. Nantinya pihak ketiga akan diseleksi untuk memastikan pengelolaan optimal yang juga akan meningkatkan pendapatan Kabupaten Buleleng melalui pajak hotel, restoran, dan sektor terkait. Turya Pada Tower tidak hanya menjadi ikon wisata, tetapi juga pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara. Dengan konsep green building yang harmonis dengan alam dan budaya Bali, pengunjung bisa menikmati panorama Danau Beratan, Tamblingan, Buyan, serta hutan dan bukit sekitarnya. Dengan lokasinya yang strategis dan fasilitas lengkap, Turya Pada Tower diprediksi tidak hanya menjadi magnet wisata, tetapi juga simbol kemajuan pariwisata Bali yang berkelas dunia, siap bersaing dengan menara-menara terkenal dunia. Yaseri Yuli, Bali TV. Program pemutihan atau pembebasan denda pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bali mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kebijakan ini resmi berlaku mulai 22 September hingga 22 November 2025. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama di tengah situasi ekonomi saat ini. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini tidak hanya membebaskan denda PKB dan BBNKB, tetapi juga mencakup pembebasan denda sumbangan wajib, dana kecelakaan lalu lintas jalan, serta sanksi opsen PKB. Dengan demikian, masyarakat cukup membayar pokok pajak saja tanpa harus menanggung denda yang menumpuk. Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat juga dibebaskan dari pajak progresif kendaraan bermotor dan BBNKB 2. Hal ini memberikan keuntungan tambahan bagi pemilik kendaraan yang ingin menata ulang administrasi kepemilikan, termasuk pengurusan balik nama kendaraan agar dokumen menjadi sah dan legal.
Menurut saya sangat membantu masyarakat karena itu mengurangi beban kita dari sisi ekonomi juga. Orang-orang juga kemungkinan telat bayar pajak itu kan karena kurangnya waktu. Tapi dengan kebijakan dari pemerintah melakukan pemutihan pembayaran denda, ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana antusias masyarakat untuk membayar pajak kembali bangkit dan dapat memperbaik nilai ekonomi itu sendiri. Kalau dari saya sih harapannya pemutihan itu memang dilakukan setiap tahun, di mana itu sangat membantu untuk perekonomian rakyat tersendiri, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan menjadi warga yang taat pajak. Kebijakan pemutihan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 tentang pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor dan sanksi opsen pajak kendaraan bermotor. Menurut saya sih sangat bagus ya, jadi ya sangat membantu bagi masyarakat yang tentunya memanfaatkan kan itu ya. Ya itu aja sih sebenarnya sangat membantu itu masyarakat yang mau memanfaatkan ini. Harapan Tiang sih sebenarnya ke depan itu tetap dilaksanakan ya, apalagi ya kondisi ekonomi kayak gini. Jadi harapannya setiap tahun biasanya dari dulu kan setiap bulan Agustus rutin dilakukan, jadi ya supaya tetaplah dilakukan setiap tahun bulan Agustus atau bulan berapa, yang penting adalah program seperti ini berkelanjutannya gitu. Dengan adanya kebijakan pemutihan denda ini, kepatuhan wajib pajak diharapkan semakin meningkat. Hal ini penting untuk menjaga pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya digunakan dalam mendukung berbagai program pembangunan di Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Bali perlu memiliki otoritas khusus pariwisata guna wujudkan moratorium alih fungsi lahan. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus seluruhnya. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali berencana akan melakukan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersil seperti akomodasi pariwisata. Meskipun dinilai terlambat, langkah konkret ini mesti segera dilakukan sebagai respon terhadap musibah banjir besar dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka. Namun dalam penerapan moratorium ini tentu akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal kewenangan, mengingat kewenangan alih fungsi lahan saat ini masih berada di pemerintah pusat. Hal ini perlu koordinasi dan perjuangan yang sangat keras antara pemerintah provinsi dan pusat untuk mewujudkan moratorium tersebut. Selain itu perlu ada regulasi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan provinsi.
Tantangan selanjutnya yaitu mengenai pengawasan yang harus berjalan secara efektif dan konkret. Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan moratorium ini juga sangat dibutuhkan. Namun dari sejumlah tantangan tersebut pihaknya juga menyebutkan solusi yang bisa dilakukan yaitu melalui Otoritas Khusus Pariwisata Bali. Namun ini ada solusinya. Solusinya karena ini memerlukan tantangan dan perjuangan yang demikian ketat dan erat dan fokus serta konsisten. Solusinya adalah yang saya tawarkan adalah Bali harus diberikan otoritas khusus pariwisata Bali, khusus pariwisata Bali yang 3 pilar itu. Pilar investasi, kewenangan investasi dari luar, kewenangan mengatur keimigrasian sehingga tersaring wisatawan asing maupun wisatawan domestik sesuai dengan Trihita Karana atau Local Wisdom Bali. Yang ketiga, pilar yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah pintu masuk Bali seyogyanya diberikan sepenuhnya kewenangan kepada provinsi untuk memastikan visa on arrival sebagai salah satu pendapatan yang besar sehingga APBD Bali tidak lagi tergantung pada APBN dari pusat. Kita sudah bisa punya kemandirian. Mengingat sumber daya alam Bali sangat terbatas, hanya tergantung dari pariwisata. Saya kira itu. Menurutnya pembiaran terhadap pembangunan di area-area yang dianggap memiliki value sudah berlangsung sejak lama, sehingga terjadi pelanggaran yang sistematis dan masif. Akibatnya ketika terjadi bencana tidak bisa terkendali dengan baik. Untuk itu musibah banjir dahsyat yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi pelajaran yang sangat mahal untuk Bali agar segera berbenah. Andika, Bali TV. Wacana moratorium akomodasi pariwisata seperti pembangunan hotel, villa maupun restoran kembali mencuat pasca terjadinya bencana banjir bandang yang menimpa Bali pada 10 September 2025 lalu. Di beberapa kawasan pariwisata, kebijakan moratorium penting dilakukan mengingat lahan pertanian semakin terdesak oleh pembangunan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moratorium perlu didukung regulasi yang kuat. Hal tersebut disampaikan Yoga Iswara pelaku pariwisata sekaligus Wakil Ketua Umum IHGMA. Yoga Iswara mengatakan urgensi saat ini adalah melindungi lahan-lahan produktif seperti lahan pertanian maupun perkebunan agar tidak dialihfungsikan menjadi akomodasi pariwisata baik villa, hotel maupun restoran. Untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penataan terkait akomodasi pariwisata yang memang legal dan yang tidak legal atau bodong. Penataan dan pendataan penting dilakukan untuk melihat carrying capacity suatu akomodasi pariwisata. Untuk itu semua pihak harus memikirkan segala sesuatu agar tidak ada pembangunan yang dilakukan secara bebas tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu menjaga lahan produktif agar tidak beralih fungsi menjadi urgensi yang harus dilaksanakan melalui kebijakan moratorium. Apakah itu bentuknya moratorium, apakah itu bentuknya pendataan, apakah itu bentuknya pembatasan, ya. Nah, saya rasa Bali ke depan harus memikirkan. Jadi tidak segala sesuatu itu dapat dibangun secara bebas, kemudian tidak dipertimbangkan semua dampaknya, dipikirkan bagaimana carrying capacity-nya dan etc. Nah, yang menjadi highlight kita adalah jangan sampai tanah-tanah yang memang masih produktif ini yang beralih fungsi menjadi sarana pendukung pariwisata, apakah itu pertanian, perkebunan. Nah, ini yang pertama yang menjadi prioritas kita. Kemudian yang kedua, pendataan, penataan terkait dengan industri pariwisata itu sendiri ini sangat penting sekali. Karena kita harus melihat industri daripada turisme ini bukan hanya sebagai industri saja, tetapi sebuah living system yang harus saling mendukung dia. Ketika salah satu sistem ini rusak, ini akan berdampak kepada seluruhnya. Nah, inilah yang menjadi PR besar bersama, ya, membutuhkan kolaborasi untuk mendapatkan solusi atau formula yang terbaik di dalam mengatasi permasalahan ini. Hal senada disampaikan Ketua IHGMA DPD Bali, Komang Artana menekankan kebijakan moratorium perlu dilakukan di beberapa wilayah yang sudah melebihi carrying capacity seperti di Badung Selatan. Pendataan terkait jumlah akomodasi pariwisata dan jumlah wisatawan yang datang perlu diperhitungkan agar tidak melebihi kapasitas yang nantinya dapat mengganggu kenyamanan warga lokal.
Untuk itu pembangunan akomodasi pariwisata dapat dialih ke wilayah lain seperti di wilayah Bali Utara maupun Bali Timur. Carrying capacity itu penting. Kenapa? Kita mengetahui, contoh Bali, berapa sih yang maksimum bisa untuk tamu-tamu bisa diterima. Kalau terlalu banyak, seperti impact di Barcelona atau di Mallorca 2024, mereka masyarakatnya komplain dengan banyaknya wisatawan. Kalau Bali juga seperti demikian. Contoh Uluwatu, saya inginkan tentang carrying capacity misalnya. Di Uluwatu berapa sih sebenarnya bisa menerima per hari? Kalau terlalu banyak juga tidak bagus, impact-nya tidak bagus, pesannya juga tidak bagus. Mungkin seperti demikian yang akan jadi moratorium saat ini untuk di beberapa destinasi, ya, terutama di Badung Selatan. Ini akan menjadi pusat untuk hal yang perlu diperlukan untuk pemerintah daerah, bahwa di sana sudah beberapa mungkin cukup. Jadi mungkin dikembangkan beberapa yang bukan untuk itu saja, tapi yang mendukung sarana-sarana yang ada di sana. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moratorium perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, moratorium akan jauh dari kata efektif. Sukma, Bali TV. Kerusakan lingkungan akibat pelanggaran sempadan dan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab peristiwa banjir bandang yang menimpa sejumlah wilayah di Bali. Kejadian ini menjadi momentum Mulat Sarire dan seluruh pemangku kepentingan mesti duduk bersama untuk melindungi alam dan lingkungan Bali. Musibah banjir bandang yang terjadi 10 September 2025 lalu tidak hanya dipicu oleh sampah, melainkan juga akibat pemanfaatan sempadan sungai dan beralih fungsi lahan pertanian menjadi akomodasi pariwisata dan perumahan semakin masif, terutama di daerah Gianyar, Badung, dan juga Denpasar. Seperti Das Ayung sebagai salah satu penyangga dan resapan, kini hutannya tinggal 3% menjadi yang sangat masif. Menurut akademisi pertanian UNUD, Profesor Niloh Kartini, batas sempadan seharusnya 3 kali ke dalam sungai dan harus disertai tanaman di sekitar sempadan. Jika saja aturan ini sudah ditaati, maka ketika terjadi luapan air, sungai tidak akan sampai ke bangunan warga. Hal yang sama terjadi lahan pertanian. Kini sempadan, bantaran, dan persawahan banyak beralih fungsi lahan menjadi akomodasi pariwisata, perumahan, dan juga industri. Diperlukan tanggung jawab pemerintah secara yuridis menindak tegas ketika terjadi pelanggaran alih fungsi lahan. Apalagi Bali memiliki filosofi Trihita Karana, sehingga hubungan manusia dengan lingkungan harus menjadi prioritas utama untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pihaknya menyebutkan bahwa perlu ada peraram menjadi lingkungan di desa adatnya masing-masing. Masalah sungai, sempadan sungai 3 kali kedalaman, dan kita lihat bersama, jadi sudah terjadi pemanfaatan sempadan sungai itu, sehingga bangunan itu pas di tepi sungai. Nah inilah yang menyebabkan air itu tidak bisa elastisitas. Nah kalau seandainya sempadannya 3 kali kedalaman sungai, berarti bangunan itu tidak akan kena. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Nah sekarang kan undang-undang ada, peraturan ada, dan sudah itu mungkin bisa juga ada di Pararem, ada bisa juga di Perdes, kan itu bisa dimasukkan juga itu ya. Jadi sehingga benar-benar di desa itu kan ada Trisakti ya, ada Pekaseh sebenarnya, ada bendesa adat, ada kepala desa. Nah inilah yang bersama-sama seharusnya menjaga desanya. Penggunaan sistem pertanian konvensional yang masih mengandalkan pestisida kimia dinilai dapat memicu persoalan lingkungan. Praktek ini membuat kualitas tanah menurun karena kandungan bahan organik berkurang dan struktur tanah menjadi keras. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan tanah menyerap air saat hujan deras, sehingga memperbesar potensi terjadinya banjir. Jumlah tanaman juga akan berpengaruh terhadap banjir di suatu wilayah. Winata, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polisi ungkap 5 kasus pencurian di Tabanan.
Coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kematian disambun aya ke alit menek kuning. Betapa kalau kebaos mepandes utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Satreskrim Polres Tabanan mengungkap 5 kasus tindak pidana pencurian dalam kurun waktu 1 bulan. Faktor ekonomi menjadi motif utama aksi kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP Teddy Satria Permana menyampaikan kasus pertama menjerat kakak alias K, 49 tahun asal Seririt Buleleng yang mencuri sepeda motor Yamaha Force One milik warga Desa Sulanyah. Pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci motor. Kasus kedua melibatkan DPA alias DP 27 tahun, warga Sukesade Buleleng, yang membobol rumah kosong milik warga saat ditinggal ke Denpasar. Pelaku menggondol perhiasan emas, uang tunai, dan tabungan dalam celengan hingga total kerugian 10,8 juta rupiah. DP merupakan residivis kasus pencurian. Kasus ketiga menjerat BA alias B, 35 tahun asal Surabaya, yang membobol toko bangunan dan rumah warga di Desa Sudimare, Tabanan. Pelaku mencuri uang tunai 5,2 juta rupiah, barang berharga hingga sepatu dan tas merek terkenal. Total kerugian korban mencapai 7,7 juta rupiah. Kasus keempat diungkap dari laporan kehilangan sejumlah barang di kawasan Bungalo, Gubuk, Tabanan. Pelaku APM alias AP 25 tahun asal Bondowoso, Jawa Timur mengambil oven, tabung gas, hingga dispenser dengan cara memanjat tembok dan masuk ke dapur. Dan terakhir pada kasus kelima menimpa sebuah kantor di kawasan kreatif Beraban, Kediri. Pelaku AP 24 tahun warga lokal Tabanan mencuri perlengkapan kamera berupa gimbal dan tripod senilai hampir 4 juta rupiah. Kita mengamankan satu orang tersangka atas nama inisial KK sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Caranya, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka inisial KK ini dengan cara motornya, di dalam motor itu sudah ada kunci yang nyantol. Jadi melihat kesempatan itu, kakak langsung ngambil motor itu. AKP Teddy Satria Permana menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat meninggalkan rumah atau kendaraan. Raiswantara, Bali TV. Komisi 6 DPR dan pemerintah sepakat RUU BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang. Ada 11 poin penting pada perubahan keempat ini yang disepakati parlemen dan pemerintah. Perubahan Undang-Undang BUMN mencakup pengaturan lembaga, kewenangan BP BUMN, dividen, larangan rangkap jabatan, kesetaraan gender, perpajakan, dan lainnya. Pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih. Komisi 6 DPR dan pemerintah sepakat RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk disetujui sebagai undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan tingkat 1 RUU BUMN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 26 September 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menpan RB Rini Widyantini,
dan Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto. Dalam pandangan mini praksi, 8 partai politik di parlemen melalui juru bicaranya masing-masing menyatakan setuju RUU BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Sementara pandangan mini pemerintah yang dibacakan Supratman Andi Aktas menerangkan pihak pemerintah juga menyetujui RUU BUMN supaya disahkan menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI terdekat. Dalam rapat yang terhormat ini menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Usai mendengarkan pandangan mini praksi dan pemerintah, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini kemudian mengetok palu sidang yang menandakan RUU BUMN disetujui untuk dibawa ke pembahasan tingkat 2 untuk disahkan menjadi undang-undang. Apakah rancangan undang-undang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Alhamdulillah, Jumat berkah. Diketahui terdapat 84 pasal yang diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN. Seluruh materi pengaturan dalam RUU BUMN ini telah dilakukan sinkronisasi. Selain itu ada juga 11 poin penting pada perubahan keempat ini yang disepakati parlemen dan pemerintah. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Yang pertama, pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Juli Suharto dan Ketut Smodias melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memiliki tugas berbeda dengan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dasko, tim bentukan Kapolri bersifat internal dan berfungsi sebagai persiapan. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memiliki tugas berbeda dengan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dasko, tim bentukan Kapolri bersifat internal dan berfungsi sebagai persiapan. Dasko menambahkan tim tersebut bertugas melakukan pendataan hingga dibagi ke beberapa kelompok untuk membantu kerja Komite Reformasi Polri. Menurut Dasko, tim transformasi itu akan dipecah ke dalam beberapa subkelompok. Setiap sub akan mendukung kebutuhan Komisi Reformasi Kepolisian. Tim ini adalah tim persiapan yang akan melakukan pendataan, kemudian dibagi dalam beberapa subkelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam. Demikian. Kalau rencana besarnya apa ya Pak? Reformasi kemana? Desakan untuk mereformasi kepolisian ini mencuat sejak demonstrasi massa pada akhir Agustus 2025 lalu. Berbagai kalangan menilai polisi sudah menyalahgunakan kewenangan dalam menangani unjuk rasa. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Hutan bakau memiliki peran krusial dalam ekosistem dan mitigasi bencana alam. Kami segera kembali dengan informasinya.
Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, beberapa hari belakangan, masyarakat Bali dibuat kaget dengan beredarnya informasi 106 bidang tanah yang beririsan dengan kawasan Tahura telah bersertifikat. Salah satunya lahan yang dimiliki warga negara Rusia yang diketahui tengah membangun pabrik di kawasan Tahura. Padahal hutan bakau memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana alam. Berbagai manfaatnya meliputi perlindungan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, dan potensi penyelamatan hewan serta manusia. Dan berikut ulasannya. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan mangrove yang ada di Wane Segarakerti di Desa Kedonganan, Kuta Selatan. Jadi kawasan ini merupakan salah satu kawasan konservasi mangrove dan bakau seperti itu yang dikelola oleh nelayan setempat. Saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di kawasan Wane Segarakerti ini, dan kebetulan pagi ini air lagi surut dan memang bagi wisatawan yang ingin berkunjung kemari disarankan ke sini sekitar pukul 6 pagi atau sampai dengan 9 pagi. Jadi karena air di jam ini air masih surut. Kita mungkin sepakat jika manfaat hutan bakau bagi lingkungan begitu besar. Di antaranya pencegah abrasi dan intrusi air laut. Sistem perakaran bakau yang kompleks dan kuat menahan tanah dari hempasan ombak, sehingga mencegah pengkikisan pantai atau abrasi dan perembesan air asin ke daratan atau intrusi air laut. Berikutnya peredam bencana alam. Kerapatan vegetasi hutan bakau berfungsi sebagai benteng alami yang dapat meredam gelombang besar termasuk tsunami, badai, dan angin kencang. Sebagai penyerap karbon, hutan bakau merupakan salah satu ekosistem dengan kemampuan tinggi dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer, menjadikannya kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, akar-akar bakau membantu menyaring dan mengendapkan lumpur, limbah, dan racun dari polusi yang masuk ke perairan, sehingga menjaga kualitas air dan mencegah kerusakan ekosistem laut. Seiring waktu, endapan yang ditahan oleh akar bakau dapat membantu membentuk dan menstabilkan garis pantai, sehingga menambah luas daratan di wilayah pesisir. Selain menyaring air, hutan bakau juga mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya dan meningkatkan kualitas udara dengan menghasilkan oksigen. Hutan bakau merupakan habitat penting bagi beragam fauna termasuk ikan, udang, kepiting, moluska,
reptil seperti biawak dan kura-kura, mamalia seperti monyet dan manatee, serta berbagai jenis burung. Untuk itu penanaman kembali hutan bakau yang rusak merupakan langkah vital untuk mengembalikan fungsi ekologis dan habitat bagi hewan. Penerapan manajemen tata ruang yang baik di wilayah pesisir dengan hutan bakau dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dan menjadikannya potensi ekowisata. Selain itu, adanya kebijakan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hutan bakau dari eksploitasi dan kerusakan. Pemerintah selain sebagai tempat untuk melestarikan serta menjaga ekosistem mangrove dan bakau seperti itu, kawasan mangrove ini juga dibuka untuk umum, terutama wisatawan yang ingin mengetahui seperti apa situasi yang ada di kawasan mangrove ini. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini dan istilahnya berjalan kaki seperti itu menyusuri kawasan mangrove ini bisa dilakukan pagi hari, yaitu dari pukul 6 pagi sampai dengan 8 pagi, karena di atas jam 8 pagi biasanya air sudah pada naik seperti itu, Pak ya. Jangan sampai kawasan vital hutan mangrove malah dieksploitasi oleh beberapa oknum dengan mengatasnamakan membangun Bali. Padahal demi kepentingan kantong pribadi dan golongan semata. Seperti adanya temuan yang diungkap RAP DPRD Bali beberapa hari terakhir, yaitu adanya 106 bidang tanah yang telah disertifikatkan dimiliki oleh perorangan yang beririsan dengan kawasan Tahura. Salah satu dari lahan tersebut diketahui dimiliki warga negara Rusia yang tengah membangun pabrik di kawasan Tahura. Tak hanya para pejabat, kabar ini tentu saja membuat kaget masyarakat dan mempertanyakan siapa oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus demam berdarah di lingkungan desa, warga Desa Ubung diminta untuk melaksanakan berbagai langkah pencegahan DBD di lingkungan maupun rumah masing-masing. Penanganan DBD Puskesmas 2 Denpasar Utara, Dewa Gede Juli Sarjana menjelaskan, pihak Puskesmas memiliki program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang dilakukan bersama kader Jumantik di setiap banjar. Melalui program ini, kader turun langsung memeriksa kondisi rumah warga secara rutin. Selain PSN, setiap minggu juga digelar program Gertak atau Gerakan Serentak Masyarakat yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yang di mana warga bersama-sama membersihkan lingkungan. Apabila ditemukan indikasi adanya kasus DBD, Puskesmas segera melakukan fogging sebagai langkah penanganan. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi kepada warga. Informasi dan edukasi diberikan secara rutin lewat kegiatan PKK, media sosial Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta Kepala Desa. Kita punya program namanya PSN. Jadi tim kami setiap hari itu bersama dengan kader Jumantik itu turun untuk memeriksa kondisi keadaan di setiap rumah, ya, dari banjar ke banjar biasanya. Jadi masing-masing banjar itu kita punya penanggung jawab. Kemudian setelah PSN, kita biasanya setiap bulan, setiap minggu itu melakukan gertak, gerakan serentak masyarakat itu untuk sama-sama melakukan bersih-bersih seperti itu. Itu biasanya setiap hari Jumat. Kemudian artinya kita juga kalau memang terindikasi bahwa tadi ada kasus, kemudian ada indikasi ada yang kena DB lagi di sekitar sana, atau ada yang demam dan sebagainya, itu fogging biasanya. Nah, tetapi penanganan utamanya kami bekerja sama dengan lintas sektor, baik dengan Dinas Kesehatan sebagai pengampu kami, kemudian sebagai pemegang wilayah Kepala Desa Ubung Kajo sendiri. Nah, intinya dari ini masyarakat, peran serta masyarakat yang paling utama, karena mereka yang lebih tahu rumahnya, lingkungannya seperti apa. Kami hanya bisa memantau seperti itu. Sosialisasi ke warga-warga itu rutin dilakukan, Pak? Rutin. Jadi kita bisa lewat PKK, kemudian media sosial masing di Puskesmas, media sosialnya di Kepala Desa, kemudian dari Dinas Kesehatan juga aktif memberikan edukasi di medsosnya seperti itu. Jadi
untuk DB sendiri ini adalah kasus yang setiap tahunnya itu selalu ada. Yang paling penting adalah peran serta masyarakat, yang utamanya itu masing-masing kakak atau masyarakat di rumahnya masing-masing itu melakukan bersih-bersih paling tidak seminggu sekali dengan program 3M Plus tadi ya. Jadi artinya setiap minggu itu ada gerakan bersih-bersih. Dan tentu saja kami di Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, dengan Desa Ubung Kaja sendiri dan desa-desa lainnya sudah mengupayakan yang terbaik untuk mencegah dan mengantisipasi kasus-kasus DB ini. Pihak Puskesmas menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan menerapkan pola 3M+, yakni menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta melakukan pembersihan lingkungan minimal sekali dalam seminggu. Dengan harapan, angka kasus DBD di Desa Ubung Kaje dapat ditekan dan tidak mengalami peningkatan signifikan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan situs sakral di Desa Kesiman terimbas banjir. Situs sakral Batu Perahu terancam hilang. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wentan batara niki sangat raga ngaya mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, banjir yang melanda Desa Kesiman tidak hanya menimbulkan kerugian material, namun juga berdampak pada keberadaan situs-situs sakral yang bernilai sejarah tinggi. Wakil Bendesa Adat Kesiman, Guru Anom Ranware menyampaikan bahwa sejumlah pura dan peninggalan kuno ikut terimbas luapan air, salah satunya Pura Musen. Di Pura Musen terdapat beberapa prasasti penting, di antaranya prasasti Pura Dalem Tungkup yang menyebutkan moksanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten, serta prasasti Dalem Tungkup yang mencatat keberadaan dalam Buatu Ireng pada masa pemerintahan Bali kuno. Selain itu, Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman juga menjadi tonggak sejarah yang menandai kebesaran Kesiman pada era pemerintahan Arya Wangbang Pinate. Yang paling fatal adalah ancaman hilangnya batu sime yang diyakini sebagai cikal bakal Kesiman. Situs itu sering disebut Pura Batu Mejeng atau Pura Batu Perahu dan kini terancam tersapu bersih oleh banjir. Ia menambahkan posisi Tebo Perigi yang berada di atas batu perahu menyebabkan permukaan air saat banjir otomatis naik dan menutupi situs tersebut. Hal ini menurutnya berpotensi menghilangkan warisan penting dalam kehidupan beragama masyarakat Kesiman.
Nah, setelah yang cross check ke lapangan, ternyata tanda kutip beberapa das sungai yang hilang. Terlebih lagi di sebelah utara sebelah utara lapangan tembak, yang dulunya kemungkinan orang tua itu adalah membuat cedokan air, dan ada batu yang tinggi untuk pemecah air karena Sungai Ayung itu tidak lurus dari utara ke selatan. Untuk menghindari air itu naik ke batu perahu, dibuatlah cedokan air di sana. Nah, sekarang bisa di cross check ke lapangan, itu justru di tembok lurus ke barat yang memang menghalangi air itu masuk ke cedokan air itu, dan ketinggian tembok itu melebihi yang disebut Tebo Perigi yang di sebelah barat sungai itu, yang notabene-nya itu adalah ladang yang memang batu aja. Lebih lanjut, Guru Anom mengatakan kalau kita melihat ke utara, batu perahu itu berada di sisi timur maupun barat daerah aliran sungai atau das Tukat Ayung. Kondisi pondasi di aliran sungai itu bisa saja memicu banjir atau bahkan wabah seperti yang kita alami sekarang. Di tengah kondisi ini, Guru Anom menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian. Ia berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, instansi terkait seperti Perkim dan BPPMB, serta Gubernur Bali, juga masyarakat yang sudah peduli dengan keberadaan Puro Taman Musen. Guru Anom berharap penanganan segera dilakukan agar situs-situs sakral tersebut tidak hilang ditelan bencana, sekaligus menjadi pelajaran bersama pentingnya menjaga tata ruang dan kelestarian lingkungan. Hendra, Bali TV. Sebagai rangkaian dari karya memungkah di Puri Agung Jero Kute Denpasar yang terdiri dari Ngentag Linggih, Pedudusan Agung dan Tawur Balik Sumpah Utama, pada hari Jumat 26 September 2025 dilaksanakan upacara melasti di Pantai Mertasari Denpasar Selatan. Melasti ini juga sekaligus ngemet tirta Kamandalu di tengah laut. Upacara melasti melibatkan seluruh unsur puri, seperti Pasementoran Puri Agung Jero Kute, Paiketan Semeton Agung Jero Kute, 23 jero yang tersebar di seluruh Bali, termasuk Jero Kute Kerobokan dan Jero Tegeh Bongan Tabanan, Pengumpon Puru Uluwatu, dan didukung wargi, Braya, dan Pekandelan Puri. Selain itu juga 3 banjar yakni Panti Gede, Belong Gede, dan Balun. Upacara melasti ini merupakan bagian penting dari karya yang sedang berlangsung di Puri Agung Jero Kute, puncaknya pada Purnama Kapat, Senin 6 Oktober mendatang, yang bertujuan untuk menyucikan pratime atau simbol-simbol ide betara dan segala sarana upacara sebelum puncak karya. Manggala Prawarta Kekarya I Gusti Ngurah Bagus Manu Raditya mengatakan upacara tersebut bernama Tingkatan Catur Rebah, yang di dalamnya dilakukan ngaturang pakelam berupa kambing hitam, angse, bebek, dan ayam, sekaligus ngemet tirta Kamandalu di tengah segara atau laut. Untuk kegiatan hari ini merupakan serangkaian dari acara Pedudusan Agung memungkah Ngentag Linggih di Puri Agung Jero Kute. Dapat dilihat di layar kaca bahwa hari ini merupakan rangkaian pemelastian. Pemelastian ini merupakan adalah penyucian, rangkaian penyucian dari pertime-pertime, auban-auban yang dimiliki oleh Puri Agung Jero Kute, karena selama 63 tahun kita baru bisa melaksanakan karya yang cukup besar ini. Jadi karya niki merupakan tonggak sejarah kita di Puri Agung Jero Kute, tentunya generasi-generasi kami, ya, generasi-generasi kami yang belum pernah melihat prosesi sebelumnya. Yang menarik dalam upacara niki ada yang namanya nanti Ngamet Tirta Kamandalu. Ngamet Tirta Kamandalu, tirta yang berasal dari segara. Nanti nika kita amet. Setelah tirta itu kita amet, artinya amet nika berarti kita dapatkan tirta nika dalam sebuah botol. Ya, jadi nanti upacara setelah niki akan dilaksanakan upacara pemasaran dan Menda Agung. Nah, jadi keterkaitan tirta ya Kamandalu yang kita dapat di segara puniki nika adalah kaitannya nanti untuk di Menda Agung. Nah, setelah upacara Menda Agung punika, tirta punika jadi pacang kesiratin ring pemerajaan. Nika tujuannya untuk mensucikan pemerajaan.
Prosesi Pakelem dan Angemet Tirte Kamandalu dilakukan di tengah laut yang dipimpin langsung oleh Ide Pedanda Gede Sari Arimbawo dari Geria Sari Denpasar, yang merupakan Yadnya Mana Karya didampingi penglingsir Puri Agung Jero Kuta, I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya yang kerap disapa Turah Joko. Setelah prosesi melasti selesai, dilanjutkan dengan memasar di Pasar Jabu Puri Agung Jero Kuta. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.